Selamat datang di channel Penerus Pejuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Demonstrasi yang diwarnai dengan berbagai aksi kerusuhan yang terjadi di Indonesia dari tanggal 25 Agustus hingga beberapa hari kemudian memunculkan duka nestapa, yaitu jatuhnya beberapa korban jiwa sebagai dampak dari kerusuhan itu, maupun juga kerugian materi sebagai akibat dirusaknya berbagai fasilitas umum oleh kaum perusuh. Di lain pihak juga memunculkan fenomena tokoh-tokoh yang terlahir dari demonstrasi 25 Agustus yang lalu. Salah satunya adalah Salsa Erwina Huta Galung. Saya mengenal sosok ini ketika beberapa teman sesama alumni mengunggah di akun media sosial mereka memperkenalkan sebagai katakanlah sebagai adik kami dari Universitas Gadjah Mada yang cukup berani menantang Ahmad Syahroni, seorang anggota DPR yang kala itu cukup kontroversial karena dengan statementnya menololkan warga negara yang berani bersuara untuk membubarkan DPR karena ketidakpuasan terhadap kinerja DPR, juga karena adanya isu tentang tunjangan DPR yang cukup fantastis di balik kinerjanya yang tidak memuaskan, di balik himpitan ekonomi yang melanda sebagian besar warga negara Indonesia. Dalam video tantangan debat Salsa Erwina Huta Galung kepada Ahmad Syahroni, dia juga menyebutkan bahwa dirinya pernah menjadi juara debat tingkat Asia Pasifik di Singapura beberapa tahun silam saat dirinya masih menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada. Dia juga menyebut bahwa dia adalah mahasiswi berprestasi dari Universitas Gadjah Mada di tahun tersebut. Ini sebenarnya gimmick yang khas anak muda, walaupun sebenarnya tidak perlu diungkapkan, tapi nggak masalah sebenarnya. Ini juga untuk membangkitkan motivasi bagi anak muda agar memiliki kepercayaan diri ketika melihat fenomena sosial di negerinya yang tidak sesuai dengan aspirasi dan kehendak masyarakat. Mereka mampu memberikan counter, mampu memberikan reaksi yang cukup smart dan elegan, seperti yang ditunjukkan oleh Salsa Erwina Huta Galung. Dia tidak mengajak pada suatu hal tindakan yang buruk atau negatif, tapi dia mengajak Ahmad Syahroni dalam suatu perdebatan. Walaupun kemudian juga ada respon balik dari yang ditengarai dari pihak Ahmad Syahroni, yaitu ingin mendatangi, dalam tanda kutip mendatangi rumah keluarga dari Salsa Erwina Huta Galung di daerah Pamulang, Jakarta. Apa yang dilakukan Salsa ini cerminan bahwa anak muda zaman sekarang mampu mengekspresikan secara lugas ketika melihat negerinya ada yang tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh masyarakat, ada ketidakadilan, ketimpangan sosial. Mereka mampu mereaksi dengan cukup bagus. Cuman sayangnya di tengah jalan Salsa mengalami suatu blunder ya, ketika dia melakukan dukungan terhadap seorang peserta unjuk rasa dalam tanda kutip, yaitu seorang wanita yang bernama Ibu Ana yang sering pakai kerudung berwarna pink. Di sana memang terjadi pro kontra diakibatkan oleh kemunculan sosok Ibu Ana tersebut. Pro kontra sebenarnya biasa, cuman kalau dilihat dari video-video yang beredar di mana Ibu Ana ini di tengah-tengah masa demonstrasi suka mengungkapkan kalimat-kalimat yang tidak sepantasnya, bahkan dengan tindakan-tindakan yang menjurus pada anarkisme. Ada juga videonya di mana dia memegang tongkat yang ujungnya diberi semacam kain atau apa yang dibakar, kemudian dia ingin membakar sebuah trafo dari balik pagar gedung DPR MPR RI. Itu sebenarnya yang sangat disayangkan.
Tapi Salsa terjebak dalam suatu pembelaan yang membabi buta terhadap ibu anak ini. Ketika sebagian netizen melakukan kontra terhadap ibu anak ini, sepertinya Salsa saat itu kurang mendapat informasi yang cukup atau kurang mendapat referensi yang cukup mengenai kiprah ibu Ana di dalam masa demonstrasi itu, sehingga Salsa memberikan pembelaan terhadap Bu Ana bahwa siapa yang menyerang personalitas dari Ibu Ana itu sesungguhnya adalah pengkhianat bangsa. Kemudian memunculkan reaksi balik dari para netizen, bahwa apa yang dilakukan Salsa itu tidaklah mencerminkan bahwa dia seorang terpelajar atau intelektual, karena yang dilakukan Ibu Ana itu sudah menjurus kepada anarkisme, sudah menjurus pada penghinaan kepala negara. Tapi kenapa harus dibela? Mungkin saat itu Salsa kurang mendapatkan info yang utuh, atau dia belum banyak menyimak tentang video-video Ibu Ana ini, hanya karena dia mungkin terlalu impulsif langsung mengeluarkan responnya terhadap orang-orang yang saat itu sudah mulai mencela Ibu Ana ini. Akan kami putarkan videonya di mana Salsa melakukan pembelaan terhadap Ibu Ana ini tanpa dia tahu referensi yang banyak tentang Ibu Ana ini. Bangun pagi udah disorotin nih, buka-buka sosial media udah muncul nih narasi buzzer yang lain menyerang Ibu Kerudung Pink. Yang menyerang Ibu Kerudung Pink punya nyali nggak kalian seperti Ibu Kerudung Pink? Berani menghadapi aparat penuh senjata kayak gitu, dia dengan kerudung pinknya berani maju ke depan, membela aspirasi, membela keadilan untuk masyarakat. Kalian itu pada berani apa? Pada berani ngapain? Orang cari duit aja masih rela jadi pengkhianat bangsa. Malu harusnya sama Ibu Kerudung Pink. Gini ya teman-teman, ini pattern yang udah jelas banget ya, yang aku memang observasi gitu dari beberapa hari ini. Pokoknya, kalau serangannya personal, itu udah pasti dilakukan oleh pengkhianat bangsa. Kalau serangannya substansial tuh maksudnya isi dari tuntutannya, konten-kontennya, apanya, itu baru objektif dan patut kita terima, patut kita diskusikan, karena diskusi itu yang membuat ide kita bisa menjadi yang terbaik gitu. Dari hasil diskusi, dari hasil pendapat atau sama lain bagus. Tapi kalau ngomonginnya personal, mau dibawa kemana? Mau dibuat apa? Menguntungkan siapa? Anggaplah image aku gitu ya, atau image Jerome Pauline, atau image Ibu Kerudung Pink jadi buruk. Terus kontribusinya terhadap masyarakat Indonesia apa? Nggak ada kan? Nah, tapi kalau substansi yang diomongin isi, nah iya itu mungkin bisa berkontribusi bikin ide kita makin lebih bagus. Nih ya, budaya gosip di Indonesia itu berkontribusi membuat kita sampai sejauh ini. Kenapa? Karena kita sibuk ngurusin personal pribadi orang lain yang gak ada hubungannya sama kita, yang kalau kita omongin sampai mulut kita berbusa pun, itu gak akan mengubah hidup kita. Jadi kita cuma ngabisin waktu ngomongin orang, tapi gak mengubah apa-apa. Jadi akhirnya apa? Kita gak bisa fokus sama ketidakadilan, sama penjajahan, sama kejahatan yang sedang berlangsung di masyarakat sekarang. Hentikan budaya gosip ini ya. Siapapun yang menyerang secara personal dan tidak fokus terhadap substansi, dan malah fokus kepada personal yang orang-orang yang sedang bersuara, maka mereka lah yang sebenarnya adalah pengkhianat bangsa. Saya sebetulnya setuju ya dengan sebagian besar dari statement Salsa di video itu, di mana dia menghimbau untuk tidak menyerang pribadi. Cuman dalam konteks video tersebut, Salsa kelihatannya terjebak dalam situasi yang dirinya sendiri sebetulnya kurang memahami apa yang terjadi di lapangan, apa yang dilakukan oleh Ibu Ana di lapangan. Ini konteksnya kan dia melakukan pembelaan terhadap Ibu Ana yang banyak mengalami serangan dari netizen. Sedangkan netizen yang menyerang Ibu Ana itu
kebanyakan juga karena ulah Ibu Ana sendiri, di mana Ibu Ana di lapangan itu terlalu banyak melakukan ujaran kebencian, bahkan menyebut kepala negara dengan mohon maaf dengan kata-kata binatang. Terus juga ada ujaran rasis juga ketika dia mengatakan ingin membakar mobil-mobil milik saudara kita dari kelompok minoritas. Dan juga ada video lainnya yang menunjukkan bahwa Ibu Ana ini juga mencoba membakar semacam trafo di dalam gedung DPR MPR dari balik pagar luar. Sepertinya Salsa tidak mengikuti video-video secara keseluruhan, jadi dia langsung melakukan pembelaan terhadap Ibu Ana. Ini yang sangat disayangkan, dan ini akhirnya menuai hujatan, caci makian dari para netizen kepada Salsa itu sendiri. Ini sebenarnya sangat disayangkan juga. Yang kedua, dia juga menghadiri aksi demo yang dilakukan oleh pelajar Indonesia di Denmark ya, di mana di sana terlihat kecenderungannya malah yang di demo itu sosok dari pemimpin negeri ini, yaitu presiden dan wakil presiden. Ini kan sebenarnya sudah agak keluar jalur ya, di mana yang di dalam negeri pemicunya itu adalah DPR, bukan eksekutif, bukan presiden dan wakil presiden. Dan di sana kebetulan Salsa juga hadir, walaupun Salsa juga menerangkan bahwa dia di sana hanya sebagai partisipan saja sebenarnya. Ini nampaknya yang kemudian ditangkap oleh netizen, kemudian ramai-ramai menghantam balik Salsa. Ini yang sangat disayangkan sekali. Untuk sosok Salsa ini sebenarnya masih punya harapan bagus, dalam pengertian dia sebagai sosok intelektual muda yang cukup kritis. Dia bisa menjadi penyeimbang dari jalannya roda pemerintahan maupun di legislatif yang di mana dilihat tidak sesuai dengan aspirasi rakyat. Dia mampu menyuarakan suatu perimbangan walaupun dari kejauhan sana. Sebenarnya nilai positifnya di situ. Hanya saja perlu lagi belajar untuk lebih mencermati secara keseluruhan, jangan sepotong-potong. Tadi himbauan dia untuk tidak menyerang pribadi itu sebenarnya kalau diterapkan secara umum bagus juga. Ini dalam kaitan dengan tuduhan ijazah palsu inilah sebagai dasar yang dilakukan oleh Roy Rismond dan Tifa, di mana dari awal mereka sebenarnya hanya menyerang pribadi, tidak ada ilmiahnya sama sekali. Ini sebenarnya kalau ditujukan ke RRT sangat cocok. Mungkin kita akan lanjutkan dengan video dari Ibu Ana yang dimana ini cukup membuat Salsa terpleset ya, karena Ibu Ana terbukti di lapangan tidak seperti yang Salsa bayangkan. Bu Ana ini juga cukup destruktif dan cukup kasar juga, dan terbukti memang pada akhirnya memang ada anggota keluarga dari Ibu Ana, yaitu keponakannya, yang menyatakan bahwa Ibu Ana ini memang sosok yang butuh perhatian khusus. Kita tidak boleh mengatakan bahwa beliau mempunyai gangguan jiwa, tapi hanya butuh perhatian khusus bagaimana disampaikan oleh keponakannya sendiri. Akan kita tayangkan videonya Bu Ana yang dimana itu menyebabkan Salsa terpleset ya. Bangun pagi udah disorotin nih buka-buka. Ya, hanya video pendek saja ya, karena saya tidak tega untuk menampilkan video secara keseluruhan di mana dia mengatakan kepala negara dengan binatang, terus ada omongan-omongan kotor lainnya. Saya tidak tega dan rasanya tidak elok kalau harus saya sertakan lagi. Toh bagaimanapun keponakan dari Ibu Ana sudah mengatakan bahwa Ibu Ana ini adalah orang dengan kebutuhan perhatian khusus seperti itu. Jadi nanti teman-teman bisa mencari sendiri video-video bagaimana gerak langkah Ibu Ana dalam demonstrasi kemarin. Mungkin pesan saya kepada
salsa, teruslah pertajam kekritisan Anda. Jangan surut karena terpeleset sekali. Orang terpeleset dalam perjalanan hidupnya sudah biasa. Yang penting harus ada perbaikan diri. Jangan mudah menyerap apa yang ketika kita tonton untuk pertama kali tanpa kita memperluas cakrawala referensi kita, karena itu akan menggelincirkan kita. Tidak cukup hanya satu referensi, tapi kita butuh banyak referensi. Kita harus menonton beberapa video untuk menyimpulkan secara holistik. Jangan sampai parsial seperti itu, nanti bisa bikin kita tergelincir. Dan tetap semangat. Dan mungkin para netizen yang sudah menghakimi salsa itu ya sudah cukup sekian saja. Maksudnya tidak usah berpanjang-panjang. Bagaimanapun salsa ini masih cukup bisa diharapkan untuk berkontribusi bagi Indonesia dengan sikap kritis dia. Bagaimanapun orang berkontribusi terhadap negara itu tidak hanya yang berpartisipasi dalam pemerintahan saja, yang berpartisipasi ikut membangun secara langsung, tapi dengan kritik-kritik yang konstruktif itu pun sudah memberi kontribusi yang nyata bagi negara. Jadi kita tidak perlu resisten terhadap kritik, tidak perlu resisten terhadap pendapat-pendapat orang, terhadap pendapat-pendapat warga negara, seperti itu. Saya kira video kali ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada salah ucap, salah kata, dan tetap semangat dan salam merdeka.